Hadirin diharap tenang karena acara akan segera dimulai. Lanjutan etiket perpulangan semester genap santri dan santriwati Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa dengan tema mengisi kekosongan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Joko Haprianto SS. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Yayasan Hafiz Fatihana Al-Ustadz Yusuf Umar Musayyib, yang kami hormati Bapak Pimpinan Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa Kiai Haji Buya Ishaq Naharuddin LCMA, yang kami hormati para Dewan Guru Al-Asatidz wal Asatizah yang berhadir pada pagi menjelang siang ini, dan anak-anak ustadz sekalian, santri dan santriwati Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini Allah masih memberikan kita kesempatan, dan Allah juga masih memberikan kita kesehatan. Walaupun banyak yang kurang sehat, ada yang batuk-batuk, pilek, bahkan Ustaz sendiri dalam keadaan yang kurang baik, tapi alhamdulillah Allah masih berikan kita kekuatan sehingga kita masih dapat lagi kumpul di musola ini guna mendengarkan ceramah etiket menjelang perpulangan. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari brutalnya kaum Quraisy ke umat yang penuh dengan toleransi yang dibalut dengan iman dan Islam. Anak-anak ustaz dan ustazah sekalian, pada pagi menjelang siang ini Ustadz akan memberikan beberapa nasihat, bekal yang harus kamu dengarkan dan nantinya akan kamu lakukan ketika liburan nanti bersama. Namun sebelum daripada itu, anak-anak ustadz sekalian,
Ustadz ingin semua materi yang ada disampaikan oleh guru-gurumu, termasuk dengan apa yang disampaikan Bapak Pimpinan tadi, dapat kamu catat minimal poin-poin penting yang harus kamu catat. Sebelum Ustadz mulai, poin penting apakah yang telah disampaikan Buya tadi? Saya ingin bertanya dong. Kalau nggak bisa jawab, kira-kira mau diapakan? Saya mau tanya sama anak Putri dulu. Siap-siap Putri. Coba Putri semuanya tengok Ustadz ke depan. Saya mau tahu mukanya, mau Ustadz tunjuk siapa yang mau Ustadz tanya. Poin penting apakah yang telah disampaikan oleh Buya? Sebutkan salah satunya. Ustadz mintakan kepada anak Ustadz mana yang Putri ini, tunduk semua ini. Ngantuk atau biar jangan ditunjuk ini. Itu yang di belakang, baris nomor belakang Winda. Oke. Siapa namanya? Aila Az-Zahra. Sebutkan satu poin dari nasihat Buya tadi. Silakan. Coba kuat sedikit. Oke, dah. Dengar yang lain. Ustadz di sini aja dengar, masa kamu nggak dengar di situ? Ini cemana? Ini jangan kupingnya ini ditutup pakai tisu korek kuping, pakai kapas korek kuping. Buya nyampaikan bahwa tidak ada yang berbuat kesalahan ketika liburan. Ya, ini anak-anak Ustadz. Oleh sebab itu Ustadz ingin menekankan atau mengarahkan kamu apa yang harus kamu lakukan nantinya ketika liburan. Pastinya liburan rutinitas harian kamu yang kita tentukan dari bangun tidur sampai tidur kembali, ini tidak kamu lakukan sepenuhnya di rumah. Maka perlu ustadz-ustazahmu nantinya akan memberikan beberapa materi ceramah etiket untuk bekal kamu selama di rumah. Oke, tadi Putri, ini Putra pula. Siap-siap. Sebutkan poin selanjutnya. Pesan apa yang disampaikan oleh Buya tadi kelas 1. Ini sekarang kalau saya tanya sama kelas 1 Putra, pasti banyak yang nggak tahu. Saya coba tanya di kelas 2. Kelas 2 apa 1 tensi? Oke, saya akan tanya. Coba, itu dia orangnya. Dasar lihat. Sebutkan poin selanjutnya. Apa pesan yang disampaikan Buya tadi?
Tadi salah satunya sudah disebutkan sama Aila. Salah duanya apa? Nah, coba saya tanya, silahkan dijawab. Ufawwidu waqtan ila akhina Zamzami Fauzi. Falyatafaddal siyadatahu mazkur. Jangan kasih tahu. Ini suka kali kelas 2 nih kasih tahu. Bisik-bisik tetangga itu nggak baik. Apa? Diam semuanya biar dengar dulu. Al-Akh Zamzami Fauzi akan menjawab pertanyaan Ustaz. Tafadhal. Poin kedua, ini kalau nggak bisa nanti siap-siap nih Ustaz pengasuhan ini taruh dia di mana tempatnya biar bisa tahu dia nanti isi materi etiket. Ayo, apa? Jangan salah pilih. Jangan salah pilih apa ini? Banyak pilih-pilih ini. Apa coba? Jangan salah pilih kawan. Ada. Buya nggak bilang itu tadi. Buya bilang tadi apa? Boleh berkawan. Jangan pula kita ikut kawan yang salah, betul apa enggak? Ustaz keluar masuk aja bisa tahu dan bisa ingat apa yang bilang Buya. Belum lagi nih, nggak dapat berarti. Itu kerpeannya pasti salah, catatannya nggak ada. Baru aja ditulis apa ngarang dia. Nah ini pindahkan tempat duduknya Ustaz. Taruh dia paling depan sini atau paling belakang dekat Putri sana, biar dekat sama les speaker itu. Nah, kelas 2 tak tahu juga. Saya coba tanya dulu, biar ingat anak-anak Ustaz apa poinnya. Sama anak, kalau salah, anak Ustaz sikit-sikit kali. Jadi kalau saya sebut nanti kelas 1 yang banyak, ya kan gitu. Kalau saya bikin kelas 3 dah kembat-kembut nanti cuma 3 orang, 4 orang semua. Saya ufawwidu waqtan ila akhina. Jangan yang paling depan, kalau paling depan dia ada safety. Aina ismu Aryo. Aryo, sebutkan salah satu pesan Buya tadi. Salah satunya udah disebutkan tadi sama Aila. Salah duanya, nanti ada salah 3-nya. Siap-siap. Yang nggak nyata nggak tahu lah itu. Pastikan itu. Coba sebutkan. Ada catatan kamu? Nggak ada. Jujur lebih baik. Jujur selamat. Nggak jujur mati. Alhamdulillah ingat dia mutus. Oke, Aryo juga kelas 1 tak tahu. Coba saya tanya lagi. Ufawwidu waqtan ila akhina. Memang pojok-pojok sebelah kiri ini yang mantap-mantap namanya. Coba jawab pertanyaan Ustadz, silahkan. Akbar Fikriansi. Apa poin penting yang disampaikan oleh Buya tadi? Ini ada islahatnya setelah ini pastinya. Apa?
nggak lupa. Nggak lupa apanya? Nggak lupa. Jangan narkoba. Nah, dia ingat karena dia suka nih nampaknya main-main narkoba. Jangan pakai narkoba atau jangan mendekati narkoba. Kalau kamu berkawan, saya nggak pakai narkoba Ustadz, tapi berkawan sama orang pemakai narkoba, kira-kira kena nggak? Nah, ini hati-hati anak-anak Ustadz. Kalau di rumah kamu, di lingkungan kamu ada teman kamu yang buat pelanggaran dan kamu dekat dengannya, pasti kamu akan ikut kena. Maka hindari. Ya, maka hindari. Alhamdulillah, satu intensif memang top chair kali. Dapat dia jawab. Banyak, hanya satu aja. Kalau saya tanya sama yang lain belum tentu juga. Oke, salah 2 udah disebutkan, salah 3. Ini yang terakhir pertanyaan Ustaz. Sebutkan poin terakhir atau salah satu poin penting apa yang disampaikan Buya. Ustaz minta nih sama yang udah besar-besar. Memang kalau besar-besar dapat tantangan lebih ngeri dia. Baik, ufawidu waqtan ila ukhtina fadilah. Ini ila ukhtinal fadilah kan ya. Kawita. Kita coba dulu catatan ukhti Kawita. Kalau nggak bisa ukhtinya baru ahinya. Nah, ahina. Nah, ayo ukhti Kawita, sebutkan salah 3 poin penting apa yang disampaikan Buya. Coba angkat tangan dulu, yang mana nama Kawita? Apa Kawita? Jawab. Oke, yang lain diam. Apa itu? Oke, itu poin ketiga dari ukhti Kawita. Kalau dari al-ahnya apa pula jawaban? Coba kita tanya sama al-ah Sukri. Famous sekali Ustaz. Apa ini al-ah Sukri ini? Banyak penggemar. Paling sering yang buat adik-adiknya telat untuk sholat maghrib. Coba jawab dulu al-ah Sukri. Apa poin selain daripada 3 poin tadi pesan Buya? Apa itu? Jangan lawan sama orang tua. Ini pesan semua orang ini. Yang lain. Nggak, ini jawabannya. Jaga kesehatan. Ada Buya sampaikan tadi, jaga kesehatan. Oke, dengarkan Ustaz. Anak-anak Ustaz sekalian, apa fungsi dari pertanyaan itu?
As-su'alu, sambungkan. As-su'alu nisful, as-su'alu nisful ilmi. Ya, pertanyaan itu setengah daripada ilmu. Kenapa Ustaz katakan itu? Anak-anak Ustaz ini main sos pula nih anak depan. Kenapa Ustaz katakan, dengarkan Ustaz, ini petanda bahwasannya kamu tidak mendengarkan dengan baik apa yang dipesankan oleh Buya. Ini baru pembukaan. Baru ini mau masuk materi pertama. Nah, nanti di pertengahan ceramah Ustaz akan Ustaz tanya. Yang nggak tahu betul-betul Ustaz kasih hadiah. Baru tahu. Jadi yang nggak catat, ini nanti Ustaz-ustazah periksa catatannya. Karena pesan yang sangat dipesankan sama Buya, kalau nanti di rumah atau liburan ini terdapat masalah, maka bisa jadi Buya akan tutup liburan. Kalaupun liburan hanya 2 hari saja. Apa maknanya? Ini disebabkan anak-anak Ustaz tidak mengindahkan nasihat guru-gurumu ketika etiket perpulangan. Ini seingat Ustaz belum sampai 1,5 bulan kita di sini. Etiket masih juga dibuat. Padahal jaraknya cukup dekat dengan libur semalam, Idul Fitri dan libur akhir semester. Tapi tetap etiket tetap dilakukan. Kenapa? Karena kamu harus terus diingatkan. Loh, yang mudah dibanyak diingatkan aja lupa. Tetap ada melakukan kesalahan. Maka terus-terus kita mengingatkan anak-anak kita agar nanti sesampainya diri kamu ke rumah tidak melakukan kesalahan yang sama atau bahkan melakukan lebih daripada yang telah kamu lakukan. Maka dengarkan Ustaz, apa yang akan Ustaz sampaikan ini dan dicatat. Ya, dan dicatat. Agar nanti lupa bisa buka lagi, baca lagi, tengok lagi, dan dia tidak lupa. Anak-anak Ustaz, pada pagi menjelang siang ini Ustaz akan membawakan materi mengisi kekosongan. Loh Ustaz, kok kami ngisi kekosongan? Kami nggak pernah ada kosong nggak? Di rumah, sesampainya kamu di rumah, apa yang harus kamu lakukan? Pastinya tidak ada lonceng pergi ke dapur, tidak ada lonceng pergi ke kelas, tidak ada lonceng mufrodat, tidak ada lonceng pergi mandi. Jadi tidak sama kehidupan di Darul Mustafa dengan kamu yang ada di rumah. Anak-anak Ustaz sekalian, sesampainya kamu ke rumah, hal yang harus kamu lakukan adalah salam. Di sini guru-gurumu menanyakan, selalu mengajarkan kepada kamu masuk ke ruangan, ketok pintu, salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustazah. Afan Ustazah, Afan Ustaz. Sa'aknus Diwan. Maka ini juga harus kamu lakukan di rumah. Jangan kamu seperti hanya rumah. Biasanya rumah tuh nggak ada
salam-salam masuk aja, buka pintu masuk terus. Tiba-tiba nanti ada mama pulang, dah pulang. Dah pulang bang, dah sampai. Iya mak. Walaupun tidak ada orang di rumah, kamu tetap mengucapkan salam. Setelah itu jumpa dengan orang-orang yang berada di rumahmu, seyogyanya kamu bersalaman. Jumpa ayahmu, entah di rumah ada nenek, ada kakek, salam. Setelah itu anak-anak Ustaz, hal apa lain yang harus kamu lakukan? Kamu harus bisa membuat jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dirimu sendiri. Jadwal apa? Jadwal kegiatan. Nanti siang, nanti sore kegiatan aku apa? Ini untuk apa? Anak-anak Ustaz, untuk menghindari dari ketidakbaikan dirimu. Jangan nanti kawannya ngajak, yuk cabut dah. Kemana? Ke sini, ke situ. Nanti terulang lagi kejadian yang lalu. Kalau dia sudah punya jadwal sendiri, dia akan tahu. Oh, nggak bisa. Siang ini udah ada janji. Dengan siapa? Dengan diri saya sendiri akan melakukan ini, akan melakukan itu. Kalau ada yang ngajak, yuk nonton bioskop, nggak mau, gak usah mau lagi. Gak ada waktu untuk itu. Semalam kita nonton di bawah dah luar biasa, kalah bioskop. Mana ada bioskop kayak gitu? Mendarul Mustafa yang buat layar tancap. Anak-anak Ustaz sekalian, salah satu isi jadwal kegiatanmu adalah silaturahmi. Maka anak-anak Ustaz arahkan kamu memperbanyak silaturahmi kepada keluarga-keluargamu. Siapa orang yang pertama kali harus kamu temui? Siapa? Orang tua macam jauh kali dari rumah itu juga. Kan ini isi jadwal. Kamu bikin jadwal kegiatan. Salah satunya untuk silaturahim dengan keluarga. Siapa pertama kali mau kamu temui? Seyogyanya kamu bersilaturahmi pertama kali dengan tetangga, jiran tetangga. Kenapa? Contoh dekat saja. Rumahmu di Hamparan Perak, nenekmu di Belawan. Ketika kamu kepleset di depan rumah, yang nangkap kamu pertama kali atau bawa kamu ke klinik nenekmu yang di Belawan atau tetanggamu sampai rumah? Maka tetanggamu duluanlah yang harus kamu datangi untuk sapa, untuk silaturahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah pulang kau? Iya wak, liburan akhir semester. Cocok nanti imam di masjid. Itu pentingnya. Kalau atok cocok, nanti kamu di sini saja. Bisa nanti kita manggang ayam kata atok di rumah. Kalau tetangga cocok, nanti ngisi khotib Jumat kamu di sini. Wah, itu sedap itu. Maka anak-anak Ustaz, bersilaturahmilah kamu ke jiran tetangga.
Setelah jiran tetangga di sekeliling rumah kamu telah kamu datangi, jadwal selanjutnya bisa kamu bersilaturahmi ke sanak famili. Oh, baru datang ke rumah nenek ke Belawan. Rumah nenek rupanya sebelah rumah nenek rumah Wawa, datang juga ke rumah Wawa. Selang 2 rumah rupanya rumah Pak Cik pula, datang pula ke situ silaturahmi. Sebelah rumah Pak Cik rumah mantan, kata Septian. Pengalaman kali Al-Septian rupanya seperti maka setelah kamu bersilaturahmi dengan sanak famili, anak-anak ustaz, siapa yang harus kamu datangi selanjutnya adalah guru-guru. Anak-anak ustaz pastinya di sini sudah kelas SMP, MTS dan MA. Ada gurumu semalam itu datang silaturahmi kepada. Kenapa? Jangan kita bagaikan kacang lupa kulitnya. Kita pandai membaca bukan karena mak kita, kecuali mamanya guru di kelas dia, itu betul. Bagaimanapun yang memberikan pelajaran pertama itu, yang formal adalah gurumu. Kalau mama sama ayah hitung aja semua. Depan yang hitung nak udah 1 ditambah 1 sama dengan 2, gitu ya kan? Nah, nggak terbalik lagi 1 tambah 1 11 kan? Nah, anak-anak ustaz, silaturahmi selanjutnya datanglah ke rumah gurumu, sampaikan hajatmu, minta doa kepadanya. Guru ngaji, kamu yang pertama kali ngajarkan ngaji alif bata, ada wak itu ustaz di masjid kami belajar ngaji, datang ke rumahnya, assalamualaikum, kamu, iya sehat wak, sehat, masih ngajar ngaji wak? Enggak lagi, dah tak sanggup kaki wak jalan jauh. Kamu doakan agar dia sehat terus, karena apa yang diberikannya itu bermanfaat bagi orang banyak, termasuk dirimu salah satunya. Karena bisanya kamu mengaji karena itu salah satunya. Maka salah satu agenda apa yang harus kamu lakukan, silaturahmi ke rumah guru itu sangat penting sebenarnya. Ini jangankan silaturahmi, sekarang itu dunia sudah makin dekat dengan kita, maka dunia itu tak perlu dicari-cari kali. Kamu tinggal buka handphone dah datang semua gurumu situ. Assalamualaikum bu, kenapa kamu masuk grup WA SD angin ribut? Ya kan? Assalamualaikum ibu bapak sekalian, kan? Saya dah kembali. Selesai. Sampai semua salam kamu sama guru-guru. Nah, guru-gurumu semuanya ada dalamnya. Tapi untuk mulai menyapa guru-gurumu itu yang harusnya dimulai. Jangan nunggu gurumu yang mencarimu. Mana anak tuh kemarin? Padahal dia cukup berprestasi di sekolah, tapi tidak pernah menghubungi. Kan begitu. Setelah jiran tetangga, famili, guru-guru, siapa lagi yang harus kita datang? Siapa? Siapa?
Teman-teman ini yang agak sedikit tanda kutip. Ya, dengarkan Ustaz. Anak-anak Ustaz sekalian, ada teman yang boleh dan harus kita datangi. Ada teman yang tak usahlah kita datangi. Kalau untuk sekarang ini, nanti boleh. Karena hari ini kamu masih kategori labil. Masih banyak sekali Ustaz dapat dan anak Ustaz yang labil. Tak tahu dia mana yang hak, mana yang batil. Macam tak pernah dikasih tahu garam tuh rasanya asin, gula tuh rasanya manis. Maka anak-anak Ustaz, teman-teman yang kiranya akan membawa kamu ke arah yang buruk, tak perlu kamu datangi untuk saat ini. Karena nanti belum sanggup kamu untuk menasihati dirinya. Karena kamu menasihati diri kamu sendiri pun masih tak sanggup. Ini mau nasihati orang juga. Maka anak Ustaz, datangilah teman-temanmu. Oh, di SD, ya kan, kemarin punya kawan deket sama namanya si Ucok. Dia datang ke rumah si Ucok, bersilaturahmi. Itu boleh, baik pula. Kenapa baik? Wah, dia rupanya masuk pesantren tahfiz. Oh, ada pas itu sharing. Macam mana kamu untuk bisa menghafal di sana? Wah, kami teknik ngapalnya kayak gini. Kami di Darul Mustafa kayak gini. Coba kau buat kayak gini, pasti cepat kau menghafalkan. Nah, inilah kawan yang positif. Kalau kawan nggak positif macam kemarin, nah, yuk nonton bioskop kita. Nah, ini bahaya ya. Habis itu nanti yuk jual ganja. Kan? Ini nggak baik. Maka teman yang dimaksud oleh Buya tadi, boleh berteman, tapi pandailah menyikapi teman tersebut. Tak semua teman membawa kita ke surga, dan tak semua teman juga membawa kita ke neraka. Maka kita sendirilah yang menentukan siapa yang harus kita temani dan siapa yang tidak harus kita temani. Anak-anak Ustaz sekalian, setelah silaturahmi, kira-kira apalah yang harus kamu lakukan? Setiap hari silaturahmi. Misal liburnya hanya 3 hari, silaturahmi 2 hari, 1 hari lagi ini ngapain? Hah? Piknik. Piknik belum sama liburnya. Anak SD belum libur. Jadi adik kamu yang SD belum bisa ikut, sama aja, gak dikasih juga piknik. Anak-anak Ustaz, hal apa yang harus kamu lakukan selama liburan dalam mengisi kekosongan? Setelah kamu membuat jadwal kegiatan harianmu, hendaklah kamu selipkan di dalamnya memurojaah. Murojaah apa? Anak-anak Ustaz tidak dipungkiri hari ini. Coba pastikan dulu. Nanti Ustaz pastikan, tahu-tahu Ustaznya nipu. Siapa yang belum wisuda sama sekali Al-Quran, baik dia juz 30 ataupun juz 1, coba angkat tangan. Yang belum sama sekali dia wisuda, berarti dia belum hafal Al-Quran itu, baik itu 1 juz pun. Angkat tangan. Ada 1, 2, ada lain? 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, banyak ternyata. Nah, ini akhirnya tahu kita bahwasanya ada anak-anak kita ini yang tak sampai target dalam tahfizul Quran. Yang mana ditargetkan atau dicanangkan oleh pondok 1 semester 1 juz, 2 semester 2 juz, atau dalam 1 tahun 2 juz.
Ada yang nyampe target 1 tahun ini 2 juz, angkat tangan Ustaz. Oke, ada, alhamdulillah. Ternyata begitu. Silakan turunkan. Tapi putri tadi, putra ada? 1 tahun ini 2 juz ada? Berarti pas dia mengikuti target. Anak-anak Ustaz silakan turunkan. Anak-anak Ustaz sekalian, inilah pentingnya kita memurajaah, mempertahankan hafalan kita. Yang baru diwisuda 1 juz, hafalkan, murajaahkan juz kamu itu. Jangan nanti kamu berniat menghafal Al-Quran sampai meleleh air mata kamu di sini, tapi hilang sia-sia. Hilang sia-sia. Nah, ini sangat gak berguna. Akhirnya kamu hafal juz 1, juz 30, gara-gara gak mau memurajaah, mengulang, akhirnya lupa. Penyakit manusia itu adalah lupa. Maka dengan itu kita harus sering mengulang. Mengulanglah atau memurajaah Al-Quran itu sangat penting. Sisihkan waktumu ini, nanti akan Ustaz tekankan di akhir saja. Akan Ustaz tekankan satu hal yang selama ini agak sedikit kamu lupakan. Anak-anak Ustaz, dalam agenda harianmu yang nanti kamu buat di rumah khusus pribadi, aku nanti hari ini mau buat ini. Selipkan di situ waktu murojaahmu. Ini jangan sampai lupa. Sayang, jangan malu kamu untuk memurojaah Al-Quran. 1 juz, 2 juz yang telah kamu hafalkan itu akan banyak sekali manfaatnya jika kamu itu akan tambah. Maka anak-anak Ustaz sekalian, murojaah Al-Quran ini harus kamu lakukan minimal itu 10 menit pun jadi setelah sholat. Setelah sholat fardu, setelah sholat sunnah, kita biasakan di sini anak-anak kita setelah berkegiatan pagi ada di selangit dengan sholat sunnah duha. Alangkah baiknya kalau ini dapat kamu lanjutkan nantinya di rumah. Malu Ustaz, tak ada rasa malu untuk beribadah. Kamu akan terbiasa dengan hal itu dengan seringnya kamu lakukan. Selain daripada murojaah Al-Quran, murojaah hafalan kamu yang lain juga sangat baik dilakukan. Contoh, pelajaranmu di kelas 1 itu ada 50 lebih mahfuzat, betul kan? Ada 80 berapa? Awi berapa? Jumlah mahfuzat semuanya berapa? Nggak tahu nih. Saya tanya sama gurunya nanti konten berapa nih? Berapa? Jumlah mahfuzat kelas 1 berapa? Berapa? Nah, ini dia nggak sebutkan, ini dia belum komat kamit aja mulutnya. Berapa rupanya? Saya sebutkan dulu. Tahu nggak? Nggak tahu. 80? Dengar Awi, berapa? 84. Ini coba periksa kupingnya, nggak ada. Tinggal kapas korek kuping dia ini. 82. Yang masih hafal 82 mahfuzat, angkat tangan. Kelas 1. Kelas 1, kalau kelas 5 dah lebih lah 80. Nah, hafalnya nggak usah diangkat tangan. Yang 82 mahfuzat kelas 1 angkat tangan.
Nggak ada. Inilah tandanya kamu tidak mengulang atau tidak pernah memurojaah hafalanmu, akan hilang. Makanya cuma-cuma kamu belajar, ngabisi umur, namanya ngabisi umur. Maka anak Ustaz, dalam list agenda kamu, kegiatan harianmu nantinya, selipkan untuk memurojaah Al-Quran dan juga memurojaah hafalanmu yang lain, atau hafalan Al-Quran atau pelajaran yang telah kamu pelajari, mahfuzat, hadis, tafsir yang telah kamu pelajari, fikih, tauhid, tajwid. Memurojaah nggak lama itu, nggak usah lama-lama. Kalau libur 3 hari dibagi 3, satu hari 2 halaman, 1 hari 2 halaman, 1 hari 2 halaman. Insya Allah lebih berkah liburmu. Maka anak Ustaz, untuk murojaah ini harus dibuatkan agenda khususnya, agar semua yang telah kamu dapatkan dapat kamu review kembali, kamu ulangi kembali. Itu sangat penting agar menghindari daripada lupa, ya, menghindari dari lupa. Karena musibah yang terbesar manusia itu adalah lupa. Lupa dia hidup itu ada Tuhan yang memantau. Lupa dia namanya. Lupa dia melanggar syariat Allah, padahal Allah melihat apa yang dia buat. Lupa dia nggak boleh berhubungan lawan jenis selain muhrimnya, tapi tetap dia lakukan. Dia lupa ada malaikat di situ. Udah, kita naik kereta berdua aja, kan nggak ada yang tahu. Nanti ku jemput depan gang, ya kan ini. Pas kali lah rumahnya sama tepi gang itu ada sekitar 1 kilometer. Jalanlah anak orang tadi dari rumahnya ke depan gang, baru dijemput. Lupa dia berdua itu ada orang ketiga yang kasat mata, yang selalu ikut di kiri dan kanan dirinya. Lupa dia. Karena musibah manusia itu adalah lupa. Maka dengan itu Ustaz ingatkan anak-anak Ustaz biar gak lupa. Di kiri dan kananmu ada malaikat yang mencatat seluruh perbuatan amal manusia. Tak sedap Ustaz tuh bercakap. Tuh masuklah catatan yang kiri, apa yang kanan nggak tahu lah Ustaz. Oh, nanti pulang-pulang kemarin masjid dekat rumahku belum siap, ada sedekah dan niat hajatku. Kalau nanti dapat banyak menjawab soal ujian, aku berinfakkan sedikit dari uang jajanku, walaupun 1.000 perak, kamu 1.000 rupiah. Kamu niat untuk bersedekah, walaupun bersedekahnya nanti malaikat sudah mencatat satu amal. Maka anak Ustaz sekalian, ini Ustaz ingatkan agar kamu bisa ingat kembali. Jangan lupa aja, biar ingat. Ingat kalau ada malaikat di kiri kanan. Ingat kalau kamu itu dipantau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak ada sia-sianya kalau kamu itu murojaah Al-Quran, kalau kamu murojaah hadis, Allah akan hitung semuanya. Tidak ada ruginya. Ya, anak-anak Ustaz,
Selain murajaah Al-Quran, murajaah pelajaran, apa hal yang harus kamu lakukan nantinya ketika sampai di rumah? Yaitu membantu orang tua. Kenapa membantu orang tua itu penting masuk list? Nah, ini saya kasih tahu. Ini coba nanti yang tahu ayah ibumu hanya kamu. Ustaz nggak banyak tahu. Kalau tahu pun sama kulit-kulitnya aja. Perhatikan ayah ibumu. Nanti habis isya langsung tidur. Coba. Jangan bukan kamu yang tidur. Kalau kamu payah mau tidur. Kalau megang handphone sampai jam 5 subuh pun kamu tahan. Ibu ayahmu habis sholat isya tidur istirahat. Kan gitu. Belum lagi kamu bangun, kamu main handphone, masih main game, payor kan? Nah, kalau nggak salah gitu. Maaf, Ustaz nggak ada gamenya, jadi nggak tahu bunyinya. Dengar aja serempetan. Oh, nggak percaya? Boleh periksa HP Ustaz, nggak ada gamenya. Sorry, Ustaz nggak pemain game. Kan gitu kan? Kamu masih sibuk main game, orang tuamu udah bangun. Pertama kali dilakukan sama ibumu udah kloseng-kloseng dia di dapur. Teng. Apa mama? Berantem mama wajar atau cuman? Rupanya goreng nasi. Ini saya ceritakan kisahnya agar kamu tuh memahami apa yang seharusnya, kenapa harus masuk list kegiatan harian mau membantu orang tua. Udah mama bangun ngoseng-ngoseng masih lagi 4:30, 3:30. Udah bangun, masak, azan subuh, dibangunnya kita. Bangun dulu, mama aku nggak sempat. Ke kamar bangunnya pun masih bawa sutil. Belum lagi terbit matahari, masih fajar sidik yang keluar. Orang tua kita dah bergegas pakai baju rapi atau pakai kostum kerjanya, langsung engkol kereta atau cari angkot untuk pergi kerja. Betul apa enggak? Yang saya bilang ini betul apa enggak? Kalau yang punya gede udah mulai dia bersih-bersih gede. Yang mau jualan sarapan kerja ibunya udah mulai dia bekerja dari pagi jam 2 udah masak. Buat lontong, buat lupis. Habis subuh udah mulai susun-susun barang di tempat. Yang petani udah siap-siap untuk pergi ke tempat kerjanya. Maka anak-anak Ustaz, kamu bukan raja, kamu bukan ratu di rumahmu. Kamu harus membantu orang tuamu. Kamu harus membantu ayah ibumu dalam bekerja. Ustaz, ayah ibu saya kerjanya PNS. Ini contoh aja kecil. Mana tahu ada yang seperti itu. Jadi saya tak perlu bantu Ustaz. Gak mungkin kerja ayah emak saya di kantor saya ikut. Kamu lupa bahwa orang tuamu yang bekerja tadi, yang PNS kerjanya pagi, yang di kantor kerjanya perginya pagi, dia masih ada tanggungan di rumah. Kamu bukan raja dan ratu di rumahmu. Bantu orang tuamu. Sapu rumah, kalau halamannya kotor disapu. Jangan malu.
malu Ustaz, ditengok tetangga, dibilangnya saya nak rajin kali kan. Malu dia rajin di rumahnya, tapi dia tak malu. Ibunya asal jumpa temannya sebilang, anakmu kok malas sekali. Dia malu membantu ayah ibunya dengan pekerjaan rumah, tapi dia tak malu kalau orang tuanya dicecar sama tetangga bahwasanya anaknya malas sekali. Betul apa tidak? Maka anak-anak Ustaz sekarang kita rubah. Kamu bukan raja, kamu bukan ratu di rumahmu. Maka bantu orang tuamu, bantu ayah ibumu. Pagi bangun, jangan suka tidur saja kamu. Bangun, bantu orang tuamu. Ibumu yang sibuk mempersiapkan sarapan samamu, bantu. Tak bantu cuci piring, tak bantu ngangkat-ngangkat, tak bantu motong-motong, minimal kamu bantu. Jangan malu. Rasulullah, tingkat Rasulullah yang maksum sudah tidak ada lagi dosanya, dijamin Allah masuk surga, dia tetap membantu Siti Khadijah di dapur. Tingkat Rasulullah. Kamu siapa? Saya bilang, maka saya bilang tadi, kamu bukan raja, kamu bukan ratu di rumahmu. Kamu harus bantu pekerjaan orang tuamu, meringankan pekerjaan orang tuamu, karena ia telah lelah satu harian mencari rezeki untuk kamu. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Ini habis diperiksa catatannya makin lemas. Nanti habisnya masuk pertanyaan. Yang nggak bisa dapat hadiah sama Ustaz, yang bisa alhamdulillah. Ya anak-anak Ustaz sekalian, maka dibantu orang tua. Ini masuk list. Kalau orang tuanya, kemarin ada beberapa anak yang Ustaz bincang-bincang, ayahnya pedagang. Pergi. Ada yang Ustaz tanya, Bapak kerjanya apa Pak? Oh saya buka warung Pak Ustaz. Alhamdulillah saya. Moga lancar murah rezeki Pak, amin, kata ayah. Anak kita kalau liburan mau? Oh nggak mau Pak Ustaz. Dia nggak pernah mau ke warung. Capek saya ajak, yuk nih ke rumah, ke warung kita. Nggak mau udah Pak Ustaz. Katanya malu. Ini miris kita. Kamu bisa sekolah, bisa makan KFC, bisa beli handphone. Mak, belikan aku handphone kan? Karena warung ayahmu yang jelek itu. Betul apa enggak? Kok malah kamu diajak untuk bantu, biar tahu capeknya jaga warung keduduk. Awak di situ ada tamu yang datang, bang, beli beras kilo, kasih. Duduk lagi, datang satu, bang beli telur 3 biji, kasih. Duduk lagi, biar tahu capeknya itu yang ayah makmu buat. Yang ayahnya petani kot sesekali, nggak dikasih Ustaz sama ayah nyangkol, nggak usah cangkol, kau tengok ayahmu kerja. Bercucur keringatnya nyangkol di sawah itu. Pun kamu nggak perhatian dengan mereka. Maka anak-anak Ustaz sekalian, membantu orang tua ini sangat penting Ustaz sampaikan. Karena ini nanti pun ada catatannya yang akan kami lihat. Nah ini yang terakhir ingin Ustaz sampaikan tadi. Nanti di akhir akan ada buku catatan liburan insyaallah. Pengalaman Ustaz dan Ustazahmu ketika liburan banyak yang nggak jujur. Ustaz Ustazahmu
Ustaz yakin gak ada yang pernah mengajarkan nipu sama kamu. Ini kenapa mengajarkan nipu? Beberapa anak yang Ustaz tanya, yang Ustaz cross check, bahkan Ustaz telepon orang tuanya, kapan dia ngisinya? Tadi malam Ustaz. Ini penuh semua Bu. Iya Pak Ustaz. Akan nampak di sini kalau kamu nipu. Tapi tadi malam dia isi Ustaz. Oh. Padahal buku catatan itu diisi harian. Setiap hari. Kalau sholat, setiap waktu sholat itu harus terpantau. Catat, diingat, di checklist. Ini macam mana kamu mengisinya? Contohnya besok mau pulang, malam ini baru dia, Dek, siapi barang-barangmu, besok kita mau berangkat. Iya Mak. Baru tengok, oh iya, buku catatannya belum terisi. Ambil pulpen, checklist, cap. Malaikat kamu senang kali catat itu. Oh Mak jauh, nambah 1, nambah 2, 3, 4, 5, wah semua. Terakhir malaikat tutup mata, gariskannya semua. 30 hari liburan, 30 hari catat dia. Hati-hati. Ini nggak mau Ustaz dapati lagi. Kalau Ustaz dapati lagi ini Ustazah nanti kan Ustaz sampaikan. Kalau terulang kembali seperti ini, kamu catat itu buku catatan liburan kamu tidak jujur, kedapatan sama Ustaz, kan Ustaz hukum. Minimal hukumannya Ustaz sampaikan ke walimu. Jelas-jelas Ustazahmu di sini tak pernah mengajarkan nipu. Tapi kamu baru kita antarkan liburan 1 hari langsung buat nipu. Dibenarkan pula sama iya Pak Ustaz, dia nggak sempat buatnya ini. Dah Bu, lemarinya di sana, pintu gerbang di sana. Setahun anak ibu kelas 1 di sini kami ajarkan untuk jujur. Baru pulang 2 minggu, 3 minggu, 2 hari, 1 hari, kamu pulang dah ibu iakan lagi untuk menipu. Nah ini Ustaz nggak inginkan seperti itu. Ustaz tak inginkan hal ini terjadi dan terulang kembali. Maka anak-anak Ustaz sekalian, buku catatan liburan ini harus kamu isi sesuai dengan fakta yang kamu lakukan. Agar apa? Banyak hal yang bisa kita lihat dari buku catatan itu. Bagaimana manajerial dirimu? Kamu Ustaz arahkan untuk membuat list kegiatan harianmu. Ini mengasah bagaimana kamu mengatur dirimu sendiri. Ini mengasah kedewasaan dirimu sendiri. Sedewasa apa kamu untuk memanage kegiatan dirimu? Itu yang harus kamu lakukan. Maka anak Ustaz, ada yang catatan, ada yang sholat, ada yang murojaah, semuanya insya Allah tertera nanti di dalam buku catatan liburan, diisi sesuai dengan faktanya. Kalau hari ini boleh balik buku itu keadaan kosong, baru ditulis 1-2 huruf saja, Ustaz mau nanti insya Allah pulangan ini, liburan ini kita bekali juga dengan catatan itu. Kembalinya nanti harus benar-benar langsung di depan walimu dibuka. Kalau kosong isinya suruh bak pulang lagi. Senang memang bak pulang lagi.
Kamu tanggung jawab dengan waktu yang terbuang. Maka anak-anak ustaz sekalian, isilah buku kegiatanmu itu sesuai dengan fakta yang kamu lakukan hariannya. Selanjutnya anak-anak ustaz, dengan 3 kategori tadi yang ustaz sampaikan dalam hal mengisi kekosongan kamu, insya Allah tidak akan lari, tidak akan berani berbuat yang aneh-aneh. Tadi Buya sampaikan, kalau kamu berbuat hal yang seperti itu, maka kami malu. Konteks pertamanya sudah pesantren malu dan orang tuamu akan malu. Coba lihat, Nana Ustadz kemarin, beberapa kamu di antara kamu yang kita panggil walinya, banyak sekali yang menyatakan sama Ustadz, kami malu. Malu buat ayah ibumu, malu. Malu kalau kamu harus buat kesalahan yang sampai melibatkan orang tuamu. Malu berbuat maksiat. Maka anak-anak ustaz sekalian harus tumbuhkan rasa malumu. Ini kalau tidak kamu lakukan, merasa bebas keluar dari pesantren, kita kasih waktu liburan 1 hari, langsung buat sembarangan, langsung buat aneh-aneh, langsung programnya nggak jelas. Ada teman yang baik ngasih tahu, nanti kedapatan sama guru kita payah. Allah, mereka nggak tahu, Allah sendiri yang tunjukkan. Ustaz selalu katakan, Ustaz bisa dapat foto-foto kamu, Ustaz bisa dapat chat-chat kamu dari mana? Allah yang tunjukkan jalannya. Nah, Allah tak ridha dengan perbuatan itu. Kamu ini adalah kader-kader umat, dididik di pesantren untuk memahami ilmu agama. Kamu adalah kader-kader yang nanti membela agama Islam. Kamu sia-siakan. Ustaz, kami tak berapa pandai pelajaran ini. Cukup kamu mengikuti apa yang ustaz-ustazahmu arahkan. Ini Ustaz mau sekaligus ceritakan sedikit sebelum nanti Ustaz tutup. Berhubung juga ini hari Jumat, tapi ini ada misalan. Mungkin Putra sudah Ustaz sampaikan semalam. Kalau Putri mungkin belum, jadi perlu Ustaz sampaikan karena ini pun pastinya ada terjadi di Putri. Anak-anak Ustaz, seberapa mulianya pesantren ini sehingga Allah tunjukkan langsung kepada kita di depan mata. Kalau ada orang-orang yang zalim sama pesantren ini, bukan kami. Berapa tenaga Ustaz? Ustaz Joko tuh jegal jatuh nih. Jangankan berantem lagi. Seberapa kuat ustaz-ustazahmu mempertahankan pintu gerbang Darul Mustafa? Ada kekuatan itu, nah. Namun pesantren ini dilindungi oleh Allah. Allah yang jaga pesantren ini. Kenapa begitu, Nana Ustaz? Beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ada teman kita, salah seorang santri kita keluarkan secara paksa. Entah apa dendamnya, entah apa rasa hatinya, dia mungkin begitu bencinya sama pesantren. Ingin berbuat dosa dia di pesantren. Ternyata Allah beritahu dalam hitungan hari saja. Allah tak ridho kamu buat dosa di dalam pesantren. Allah munculkan ke permukaan, kedapatan, kita proses,
melalui proses yang panjang, diskusi yang ulet, dapat satu keputusan si anak harus kita pulangkan ke walinya. Ini misalan. Setelah itu dia begitu dendamnya dengan pesantren sampai 1 hari setelah dia dikeluarkan, dia datang ke depan pesantren dengan anggarnya. Wah, dia naik kereta, balap-balap. Pas kali jalan Lasimin lurus, tapi lupa dia jalan Lasimin dia ada batasnya. Jalan dia naik kereta, wah, dengan anggarnya dia gonceng lagi. Entah anak perempuan siapa digoncengnya. Sandingkan bangganya 2 orang pula tuh, nunjukkan dia tuh hebat. Aku hebat. Dia naik kereta kencang-kencang, ngebut-ngebut sambil gonceng perempuan orang, anak perempuan orang. Mending adiknya sendiri, ini tidak orang lain. Sampai di depan pesantren dia lempar pesantren, duar. Untung alhamdulillah kaca kereta ustazahmu yang ada di situ tak pecah. Gerbangnya pun seman bunyi ekleteng katanya. Karena Allah yang jaga. Kalau ustaz yang jaga, ustaz kejadiannya pun nggak tahu. Seberapa lemahnya manusia di hadapan Allah. Dengan izin Allah, dengan perlindungan Allah, tegulinglah dia hitungan langkah lagi. Sampai batas jalan Lasimin teguling dia, rolling. Allah kasih pembalasan itu di depan mata kita langsung di waktu itu. Untuk apa? Misalan, untuk contoh pada kita semua, bahwa pesantren ini bukan tempat yang zalim. Pesantren ini bukan tempat untuk yang aneh-aneh. Jadi tak patut seorang santri menghardik pesantrennya sendiri. Tadi Buya sampaikan juga, Buya akan hukum kalau ada dapat anak-anak yang menghina guru-gurunya dan sekolahnya. Betul apa tidak? Itulah contohnya Allah kasih langsung depan mata kita. Ini anak putra rata-rata tahu, karena anak putra paling dekat sama gerbang. Lihat kawannya yang anggar tadi sok keren, dia paling kuat sedunia, ternyata begitu lemah, begitu kecilnya dia di hadapan Allah, rolling. Anak-anak Ustaz sekalian, Ustaz mau tanya dari satu hal kejadian itu. Ini dampaknya berlanjut. Yang punya hubungan dengan Darul Mustafa semalam itu 1 orang. Betul apa tidak? Si pembawa kereta. Betul? Apa yang gonceng ini kenal sama Darul Mustafa? Enggak lah, kalau kenal nggak mungkin dia pakai rambutnya baksana kris yang berurai-urai gitu. Oh, nggak bakalan itu. Anak Darul Mustafa udah dikasih arah harus tutup aurat. Maka ukuran jilbabnya pun sudah ditentukan, sekian sentimeter ketebalannya, sekian, biar memang benar-benar tertutup aurat. Dia dengan anggarnya dia bawa anak orang yang tak tutup aurat. Ketika Allah kasih pembalasan pada dirinya, anak yang di belakang kena juga. 2 orang yang di belakang tadi pun kena juga. Mungkin ketika dia jatuh, mungkin hanya dirinya saja yang jatuh. Namanya kereta jatuh. Mungkin supirnya aja yang jatuh, yang gonceng tenang dia di atas kereta. Hei katanya, nggak mungkin. Allah kasih teguran untuk semuanya. Ini teguran untuk kita semua. Bahwasanya pesantren Darul Mustafa ini bukan kami yang melindungi, Allah lah yang melindungi. Kenapa? Karena di sini tempat anak-anak menuntut ilmu, tempat mengaji. Tak ada salahnya tempat mengaji.
ada salah anak mengaji? Karena belum ada aja bangunan masjid kita. Kalau ada bangunan masjid, kita ada qiyamul lailnya. Nanti kita bahas kitab, bahas pelajaran. Sarayo kasih arahan tentang fikih pun di masjid, di musola. Salah pesantren. Dianggapnya salah, makanya dilemparnya. Kalau tak dilemparnya, saya rasa nggak jatuh dia. Tapi Allah mau kasih tunjuk sama kita, anak-anak ustaz, bahwasanya pesantren ini Allah yang melindungi secara langsung. Sama pesantren yang lain pun sama. Kalau hanya yang melindungi guru-gurunya, hanya ustaz-ustazahnya, hanya pemiliknya, sekuat apa? Sekuat apa saya tanya? Ustaz bilang, Allah saya Joko cegal jatuh. Tapi karena Allah yang jaga. Maka anak-anak ustaz, dari hal ini, dari kejadian ini, ustaz tarik garis lurus bahwa anak-anak ustaz harus menghindari dari hal-hal apa yang hari ini sudah dilarang. Kalaulah guru-gurumu hari ini pasti kalau ditanya satu persatu pasti tidak ridha dengan apa yang kamu lakukan. Saya minum bentar. Maka Ustaz yakini anak-anak Ustaz sekalian, kalau ditanya semua guru-gurumu, pasti guru-gurumu tidak akan ridha dengan apa yang kamu lakukan. Kamu berbuat salah pun kami guru-guru tidak akan senang, karena semua itu sudah menjadi apa yang kami ingatkan kepada kamu. Maka anak Ustaz harapkan ceramah etiket kali ini benar-benar kamu ikuti sehingga kamu tidak melakukan kekhilafan kembali. Ustaz yakin kemarin yang kamu lakukan, kesalahan kekhilafan yang kamu lakukan adalah khilaf dari dirimu. Maka harus kamu perbaiki. Ini kamu mau pulang kembali, mau kita berikan libur kembali agar kamu refresh untuk selanjutnya. Insyaallah nanti setelah kamu kembali, kita langsung masuk kelas seperti mana biasa, masuk ajaran baru. Kamu pun sudah duduk di kelas yang baru insyaallah. Maka harapan kita setelah libur kamu refresh dalam keadaan bahagia sehingga kamu dapat menerima ilmu nanti dengan baik. Jadi Ustaz harapkan Nana Ustaz untuk memperbaiki sikap. Kalau Ustaz ditanya secara pribadi, Ustaz lebih senang anak yang berakhlak mulia ketimbang anak yang pintar tapi tak berakhlak.
Ilmu kita bisa cari di mana saja nak. Kalau karakter dirimu tak dapat, tak bisa dirubah karakter diri dalam satu hari, dalam 1 menit, maka perlu perbaikan itu. Maka anak-anak ustaz, apa yang nanti dipesankan oleh guru-gurumu, renungi, mencobalah untuk memperbaiki diri, mencobalah untuk menjadi anak-anak yang baik, kebanggaan ayah dan ibumu. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Anak-anak ustaz, mungkin itu yang ustaz sampaikan di materi mengisi kekosongan selama liburan. Mudah-mudahan apa yang ustaz sampaikan ini bermanfaat bagi kamu, sehingga nanti di liburan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustaz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al Ustadz. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya Rabbal Alamin. Doa yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Rayo Rangkuti SH. Kepada Al Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sejenak kita bersihkan hati kita, kita ikhlaskan niat kita. Bikramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا يا الله، فاغفر لنا يا رحمن، فاغفر لنا يا رحيم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم، افتح لنا أبواب العلم من القرآن الكريم. اللهم علق بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penutup, marilah kita tutup acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini dengan melafazkan Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.